Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku, Kayu, tutor pemahaman bacaan dan menulis. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mau bahas soal subtes UTBK SNBT, yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke soal yang pertama. Let's go! Soal yang pertama. Oke, di sini kita sudah dikasih sebuah bacaan yang enggak terlalu panjang. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah makna kata otomatisasi. Nah, otomatisasi biasanya kita dengar otomatis. Nah, tapi di sini ada kata otomatisasi pada teks tersebut. Nah, sekarang kita cari dulu di mana letak kata otomatisasi ini. Nah, di sini ada, apakah di awal juga ada? Mari kita lihat dulu. Oke, di sini ada. Apakah ada lagi? Oke, nggak ada. Berarti ada 3 kata otomatisasi di sini. Kita baca mulai dari yang pertama dulu. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak fenomena yang terjadi di dunia ini. Ada yang sebelumnya tidak diduga dan disangka-sangka, ternyata kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah lompatan teknologi yang berkembang sangat pesat hingga membuat orang terkaget-kaget. Penerapan otomatisasi dan kecerdasan buatan AI terus bergulir dan sudah pasti akan mengubah industri. Nah, di sini konteksnya adalah penerapan otomatisasi. Sekarang kita berlanjut ke soal dan jawabannya. Yang kita tahu, otomatisasi berasal dari kata otomatis plus is atau isasi ya, isasi. Nah, isasi inilah biasanya sesuatu kalau ada penambahnya isasi, dia menggambarkan sebuah proses. Atau dalam konteks ini, perihal yang membuat menjadi otomatis. Nah, sebelum itu kita cari tahu juga apa itu otomatis. Biasanya dia otomatis berarti secara langsung. Bisa juga. Atau bisa juga tanpa digerakkan. Berjalan dengan sendirinya. Nah, dan otomatis ini dia merupakan kata sifat. Sedangkan otomatisasi ini adalah penggambaran dari sebuah proses yang sedang dilakukan. Jadi, kalau untuk opsi yang A bersifat otomatis, apakah iya benar atau tidak? Nah, jawabannya adalah tidak, karena otomatisasi dan otomatis itu berbeda. Kalau otomatisasi itu lebih prosesnya untuk menuju ke otomatis. Tapi kalau otomatis aja, ya memang dia sifatnya untuk melakukan sesuatu secara secara langsung tanpa ada pergerakan. Perihal otomatis. Nah, benar karena di sini perihal yang membuat sesuatu itu menjadi otomatis. Kalau kegiatan, kumpulan, dan keadaan nggak ada hubungannya dengan kata otomatisasi. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Soal yang kedua. Oke, di sini kita sudah disajikan 6 kalimat acak nih. Nah, biasanya nggak sepanjang ini ya kalimat acaknya, tapi kali ini lumayan panjang. Jadi kita harus baca dulu.
Nah, manakah urutan kalimat yang tepat? Oke, kita kembali dulu. Di sini, adapun pertemuan itu, nah kita di sini udah menemukan pertemuan itu. Berarti dia nggak mungkin jadikan kalimat pertama. Kenapa? Karena di sini udah ada kata itu atau kata rujukan. Yang kedua, konferensi meja bundar adalah pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia. Nah, ini bisa jadi karena dia yang pertama langsung menjabarkan adalah, tidak ada kata ganti, lalu dia langsung menjelaskan apa sih yang menjadi topik di sini, yaitu konferensi meja bundar. Jadi nomor 2 ini masih berkemungkinan ya untuk jadi nomor yang pertama. Lalu, dalam konferensi meja bundar atau KMB, Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat. Nah, ini juga tiba-tiba langsung dalam KMB. Nah, berarti dia susah nih kalau mau dijadikan kalimat pertama. Lalu yang keempat, pertemuan ini. Nah, di sini udah ada kata ini atau kata ganti. Berarti ada yang dirujuk dong dari kata ini. Berarti dia tidak mungkin kalimat pertama. Yang kedua, sebelum KMB. Nah, di sini aja masa awalnya langsung sebelum KMB. Berarti sebelum ini harusnya ada kalimat pendahulunya dulu. Jadi dia tidak tepat untuk dijadikan kalimat pertama. Yang keenam, meski sudah melangsungkan 3 pertemuan, belum ada titik terang penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Nah, ini biasanya buat closing, karena dia sudah ada kata penyimpulan. Jadi ini juga bukan kalimat pertama. Nah, sejauh ini kandidat kuatnya adalah di kalimat 2. Coba kita lihat ke jawabannya. Nah, di sini ada 2 opsi yang menjadikan kalimat 2 sebagai kalimat pertama, yaitu di opsi B dan C. Di sini ada 2, lalu dilanjutkan 4. Oke, berarti kita sudah menemukan langkah awal, yaitu kalimat pertama adalah 2. Ini. Lalu kalimat kedua adalah 4. Oke, setelah ada penjabaran KMB adalah lalala disusul. Pertemuan ini dilangsungkan di Den Haag, Belanda, mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949. Sampai dengan Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Nah, di sini tinggal kita memilih mau 3 dulu atau 5 dulu, karena itu yang akan menjadi kuncinya. Kalau kita sudah bisa menentukan, nah, berarti kita sudah ketemu jawabannya. Mau 3 dulu atau 5 dulu? Nah, kalau 3. Dalam konferensi meja bundar atau KMB, Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat. Nah, kira-kira nyambung gak nih dengan kalimat 4? Lalu yang kelima, sebelum KMB, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia telah dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Nah, kira-kira yang mana dulu? Ayo, yang mana dulu? Jawabannya adalah yang 5. Nah, di sini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda yang telah lama terjadi. Walau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Nah, karena itu, bahkan berarti ini untuk strukturnya adalah pengenalan latar belakang, kemudian peristiwa zaman dulu, baru
diakhiri dengan hasil akhir. Nah, di sini hasil akhirnya adalah kalimat 3. Dalam konferensi meja bundar, Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, 2, 4, 5, 1, 6, dan 3. Soal yang ketiga. Oke, di sini sudah ada 8 kalimat. Kita lihat dulu soalnya. Manakah makna kalimat berikut ini yang sesuai dengan kalimat 6? Coba kita lihat kalimat 6. Badan Pusat Statistik menyebut jumlah perjalanan yang dilakukan wisatawan Nusantara atau Wisnus sepanjang 2022, tahunnya mencapai 734,86 juta perjalanan atau mengalami peningkatan dengan persenan 19,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, kita mengantongi apa sih yang sebenarnya dibahas di kalimat 6. Kita ke opsinya. Peningkatan jumlah perjalanan yang dilakukan wisatawan Nusantara seperti yang disebutkan oleh BPS sepanjang tahun 2012. Nah, di sini adalah kesalahannya. Kalau tadi kita baca harusnya tahun 2022. Lalu yang B, tahun 2022 terjadi perjalanan wisatawan sebanyak 734,86 juta perjalanan atau meningkat 19,81. Nah, di sini ada kesalahan, harusnya 19,82%. Lalu yang C, Badan Pusat Statistik menyebut telah terjadi peningkatan jumlah perjalanan yang dilakukan wisatawan Nusantara atau Wisnus sepanjang 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini cocok. Kita kasih tanda dulu yang sesuai. Lalu yang D, perjalanan yang dilakukan wisatawan Nusantara atau Wisnus sepanjang 2022 mencapai sekian juta perjalanan atau menurun. Nah, kesalahannya adalah di menurun karena harusnya dia meningkat. Berarti dia salah. Lalu yang E, sebanyak sekian juta perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara disebutkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022. Ini benar, cuma ada minusnya. Nah, kita centang dulu deh. Kita membandingkan dengan opsi C dan E yang sama-sama benar. Di sini BPS-nya sama-sama dikutip. Kemudian di sini jumlahnya tidak ada, di sini ada, tapi di sini ada yang kurang, yaitu ada peningkatan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang keempat. Oke, di sini sudah ada 8 kalimat. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya. Konjungsi antar kalimat pada paragraf 1 merupakan hubungan. Nah, kalimat paragraf 1 ya ini. Paragraf 1. Berarti di sini antara 1 sampai 4. Pelayanan wisatawan menurut Wahyu menjadi kunci peningkatan wisatawan libur Lebaran 2023. Kedepan bukan hanya mass turis yang kami kejar, tapi quality turis karena semua kebijakan pariwisata ke sana, ucapnya. Pada libur Lebaran tahun ini, DIY menargetkan kunjungan 5,9 juta wisatawan
sebagai prediksi Kemenparekraf. Nah, di sini adalah konjungsinya, yaitu namun sebagaimana pendataan Dinas Pariwisata, DIY target tersebut meleset. Nah, berarti konjungsinya adalah namun. Namun di sini dia menyatakan apa? Pertentangan. Nah, sebenarnya kita udah bisa melihat nih langsung ke yang C. Coba kita gali satu-satu dulu. Penambahan ini biasanya menggunakan kata dan, serta. Lalu konsesif itu biasanya menggunakan kata atau konjungsi walaupun, meskipun, dan kendati. Lalu pertentangan salah satunya adalah namun. Lalu untuk sebab biasanya pakai sebab, akibatnya, kemudian dampaknya, kemudian untuk perincian biasanya antara lain. Nah, jadi kita sudah bisa membedakan di mana konjungsi itu punya makna penambahan, konsesif, pertentangan, sebab, dan perincian. Nah, kebetulan di soal nomor ini yang kita temukan adalah konjungsi namun, di mana konjungsi namun punya makna pertentangan, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira habis ini kita mau bahas soal apa lagi ya? Boleh banget tulis komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.